Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Alfreda Aziz, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga dari kelas 4A dengan NIM 430402300026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mindfulness atau kesadaran penuh, yang merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi positif. Baik, langsung kita masuk ke pengertian. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah keadaan di mana seseorang benar-benar sadar terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini, baik itu isi pikiran maupun sensasi tubuh dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi. Menurut John Kabat-Zinn, mindfulness itu memperhatikan dengan cara tertentu secara sengaja pada saat ini dan tanpa menghakimi. Artinya, kita tidak hidup secara otomatis, melainkan benar-benar hadir dalam setiap momen kehidupan. Mindfulness bukan hanya praktik meditasi, tapi lebih luas lagi adalah gaya hidup yang sadar dan reflektif. Oke, lalu mindfulness dalam psikologi positif. Dalam psikologi positif, mindfulness dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Praktik ini membantu kita untuk lebih mampu mengelola emosi, menjalin hubungan yang sehat, dan menemukan makna dalam kehidupan kita. Mindfulness juga sejalan dengan konsep PERMA dari Seligman, yaitu 5 komponen kebahagiaan. Yang pertama adalah positive emotion atau emosi positif. Yang kedua adalah engagement atau keterlibatan. Yang ketiga relationship atau hubungan yang baik. Yang keempat adalah meaning atau makna hidup. Dan yang terakhir adalah achievement atau pencapaian. Dengan melatih mindfulness, kita mendukung hadirnya setiap aspek tersebut dalam keseharian kita. Lalu, apa saja manfaat dari mindfulness? Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa mindfulness memiliki manfaat, antara lain seperti menurunkan stres, kecemasan, dan gejala depresi, lalu meningkatkan fokus serta konsentrasi, kemudian membantu tidur lebih nyenyak, lalu memperkuat kemampuan dan mengatur emosi, kemudian ada menumbuhkan empati dan memperbaiki hubungan sosial. Nah, kemudian studi dari Creswell pada tahun 2017 serta Hoyri pada tahun 2013 menunjukkan bahwa mindfulness yang dilakukan secara konsisten itu berkorelasi positif dengan berbagai indikator kesehatan mental dan emosi. Contoh praktik mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja? Mindfulness bisa dilatih dengan cara-cara yang sederhana, seperti pernafasan sadar atau mindful breathing, yaitu seperti duduk tenang, memperhatikan aliran nafas yang masuk dan keluar selama beberapa menit, kemudian makan sadar atau mindful eating, fokus menikmati makanan tanpa terganggu oleh ponsel atau kegiatan lain, kemudian berjalan secara sadar atau mindful walking, yaitu berjalan pelan sambil menyadari setiap langkah, suara sekitar, dan udara yang menyentuh kulit. Lalu ada juga memindai tubuh atau body scan, memperhatikan setiap bagian tubuh secara perlahan dari ujung kaki hingga kepala. Mungkin ini bisa dilakukan sebagai bentuk eh, scan terhadap kesehatan gitu ya, untuk melihat kesehatan kita. Lalu ada eh ke- lalu latihan-latihan ini tidak memerlukan waktu yang lama tentunya dan bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Walau ini tuh tidak lama, hanya sebentar saja, tapi jika dilakukan secara konsisten, efeknya pasti akan terasa. Nah, ayo kita mulai mindfulness. Jika tertarik dengan mindfulness, kita bisa melatihnya mulai dari hal-hal yang kecil dahulu. Seperti tadi sudah aku jelaskan, ada
luangkan waktu 1 menit setiap harinya untuk menyadari nafas. Kemudian saat makan, fokuslah pada makanan yang kamu konsumsi tanpa gangguan mungkin dari layar HP, menikmati setiap suapan. Lalu bisa juga dengan menulis jurnal keseharian, misalnya hari ini aku merasa bahagia, atau hari ini aku merasa sedih, atau mungkin hari ini aku sedang merasa kecewa atau sakit hati. Sebagai bentuk dari refleksi diri. Nah, latihan kecil seperti ini itu jika dilakukan secara konsisten dapat membantu kita menyadari hidup dengan lebih sadar, tenang, dan penuh makna. Baik, mungkin demikian sedikit penjelasan terkait mindfulness yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan baik saat saya menyampaikan ataupun PPT yang beberapa masih ada sedikit kekurangan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.